Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali dengan apa pesan healing hari ini. Ya. Pesan healingnya adalah crystals. The energy of crystal support you and help with your present situation. Jadi energi dari batu kristal bisa membantu kamu ya, dan menolong kamu di situasi saat ini ya. Jadi jika kamu butuh healing, kamu bisa gunakan batu kristal sebagai mediasi ya. Contoh nih, kayak kamu lagi emosi level dewa gitu ya, atau emosional kamu lagi nggak stabil. Nah, kamu cari batu kristal yang fungsinya untuk kestabilan ya, balance. Nah, kamu bisa cari informasinya banyak tuh di Google ya, banyak artikel yang berkaitan dengan apa manfaat dan juga fungsi dari masing-masing jenis batu kristal. Nah, batu kristal itu bisa kamu pakai aja sebagai aksesoris ya. Misal nih kayak gelang yang aku pakai nih. Aku lupa nama batunya, tapi ini fungsinya untuk protection gini. Karena kan profesi aku sebagai tarot reader ya, setiap hari aku menampung gitu kan berbagai macam curhatan ya. Terutama pasti yang lagi galau, lagi overthinking, lagi depresi, lagi stres, lagi banyak masalah pastinya ya. Kalau nggak ada masalah nggak datang ke aku kan pastinya. Nah, ini untuk proteksi gitu ya, supaya energi-energi negatif dari yang aku baca, dalam tanda kutip bukan berarti orangnya negatif ya, karena ya masalah-masalah itu tadi kan dari berbagai macam genre gitu ya, masalah percintaan kah, dimanfaatin orang dan lain sebagainya. Nah, ini melindungi aku gitu ya, supaya nggak energi negatif itu nggak keserapnya ke badan aku ya, meskipun mungkin nggak full ya, tapi setidaknya ada proteksi gitu. Nah, mungkin juga ada untuk yang bikin supaya adem gitu, kalau nggak salah aquamarine ya. Nah, itu bisa juga kamu beli gelang yang jenis batunya itu untuk yang bikin adem. Atau bisa juga mungkin kamu butuh untuk kewibawaan gitu ya. Bukan berarti ini apa ya, kayak ajian sakti-saktian ya. Memang Tuhan menciptakan sumber daya alam ini ya karena ada fungsinya. Nah, manusia bisa untuk menggunakan itu gitu loh ya. Atau mungkin untuk spiritual ya, kamu bisa pilih ametis tuh yang ungu. Nah, itulah ya. Atau sebagai media healing ya, mungkin kamu nggak mau pakai sebagai aksesoris, kamu bisa genggam aja bongkahan yang berbentuk bongkahan gitu ya. Kamu genggam aja sambil beraktivitas, kamu genggam aja itu energi batu kristal tuh kan adem ya, biar keserap ke badan kamu. Atau ketika kamu bermeditasi bisa sambil kamu genggam ya bongkahannya. Tapi yang lebih praktis sih memang digunakan sebagai aksesoris ya, kayak gini kan menempel ya, atau sebagai liontin tuh kan kamu pakai terus kan nempel. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara healing atau media healing ya. Oke, aku lanjut untuk pesan semestanya.
ya. Grounding. Nah, aku rasa nih juga sinkron dengan pesan healingnya, ya. Sepertinya nih kemarin juga ada ketarik pesan tentang grounding ya, seingat aku. Jadi, nah ini diingetin lagi supaya kita meluangkan waktu untuk grounding. Grounding itu fungsinya untuk kestabilan ya, karena keseharian kita itu kan bekerja, ketemu orang, berantem sama orang gitu kan. Di jalan banyak menyerap energi negatif ya, bahkan dari orang-orang yang kita nggak kenal ya. Kita di ruang publik atau kita di jalan itu kan banyak orang tuh kan, ada yang depresi, ada yang stres, ada yang lagi marah-marah, ada yang lagi happy, ada yang lagi bahagia, ada yang habis berantem sama pasangannya kayak gitu kan. Itu terkadang secara nggak sengaja keserap ya sama kita. Belum lagi di tempat kerja kita gontok-gontokan gitu kan, ribut sama customer atau kitanya yang dimaki-maki customer gitu kan. Nah, ini perlu luangkan waktu untuk grounding ya. Kamu bisa jalan kaki tanpa alas, mau di sekitar rumah aja, di pagi hari ya, bangun tidur sebelum beraktivitas, atau bisa sore hari gitu ya, setelah selepas kerja masih angin silir-silir tuh jalan kaki tanpa alas di taman deket-deket rumah gitu. Atau ya udah di rumah aja ya, kamu di teras rumah tanpa alas ya, kamu diam sejenak, ambil atau tarik nafas dalam-dalam, niatkan untuk grounding gitu. Atau bisa juga kamu meditasi tanpa alas ya, jadi meditasinya nggak di ranjang, nggak di sofa ya tapi benar-benar di bawah, di lantai gitu. Nah, itu berbagai macam cara untuk grounding ya, fungsinya untuk kestabilan ya setelah keseharian kita menyerap energi-energi negatif atau toksik. Oke. Kemudian di sini ada pesan Stone People Vigilance. Pesan ini adalah tentang kewaspadaan. Jadi ketika kamu berdealing dengan siapapun, terutama berkenalan dengan orang baru ya, mau itu kamu ada hubungan dalam percintaan atau ada dealing dalam bisnis atau pekerjaan ya, atau bahkan dengan orang lama pun kita juga perlu waspada ya. Jadi benar-benar andalkan intuisimu gitu ya. Jika ada petunjuk jangan diabaikan ya. Biasanya kita itu kalau berhadapan dengan ya siapapun, kita bisa kok ngerasain, terus kayak seperti ada yang membisikkan, kok orang ini kayaknya aneh ya, kok orang ini kok kayaknya modus ya, kayak gitu. Atau orang ini kayaknya baik sih, energinya aku bisa ngerasain energinya positif kayak gitu. Nah, ini ya kewaspadaan. Kemudian ketika kamu berdealing terutama dalam urusan keuangan, pekerjaan, harus ada kejelasan hitam di atas putih ya. Jangan sampai kamu dimanipulasi atau ditipu ya. Dimanapun kita berada sih, kita sih harus selalu waspada ya. Jangan diabaikan perasaan, feeling, firasat gitu. Jangan nanti ketutup karena oh kayaknya dia tajir nih gitu. Padahal feeling udah nggak enak, tapi nggak apa-apa deh dia tajir. Nah, tapi ternyata penipu. Ya kan? Atau ketika ada yang nawar-nawarin bisnis gitu, kamu mesti waspada, mesti jelas kantornya, adakah kantor pusatnya, kamu browsing, cari tahu, kamu observasi kebenarannya, kamu cross check jika perlu ya kan. Oke, biasanya sih yang suka terjadi manipulasi atau penipuan tuh urusan kerjaan sama keuangan ya, seringnya di situ. Kalau urusan cinta mungkin perasaan aja yang jadi korban ya. Tapi kalau kerjaan bisnis biasanya duit yang sampai ratusan juta atau miliaran gitu kan. Oke, next. Ada lake atau stillness. Ini tentang pesannya tentang ketenangan ya. Jadi ya
Terkadang kita tuh memang perlu untuk mengejar ya. Terkadang kita perlu untuk diam, mengamati atau menarik diri. Nah, hari ini kebetulan nih semesta kasih pesannya untuk lebih tenang aja ya. Di sini ada grounding, ada stillness ya, ibarat seperti danau nih, kita udah tenang aja memantau, melihat keadaan, bertindak jika diperlukan. Jadi mungkin nggak perlu terlalu kayak lebay, mungkin nggak perlu terlalu kita apa sih, terobsesi kayak gitu ya, tapi tetap waspada dalam diam gitu. Oke. Kita lanjut untuk energi hari ini ya. Energi hari ini ya. The Child. Beberapa dari kalian bisa jadi hari ini spend time atau meluangkan waktu atau Q time bersama anak gitu ya. Ini bisa anak kamu sendiri, mungkin keponakan, mungkin adik gitu kan, atau memang kamu lagi ada pekerjaan yang berkaitan dengan anak-anak. Misal kamu IO nih, lagi ada job ultah anak-anak misalkan, atau lagi ada perlombaan anak-anak gitu, kamu ada job di situ. Nah, The Child ini bisa juga menggambarkan sebuah peluang gitu ya. Jadi hari ini kamu ada peluang yang ya bisa kamu ambil atau bisa kamu manfaatin gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada The Moon. Andalkan intuisimu ketika kamu berdealing dengan siapapun. Nah, ini sinkron dengan Stone People ini tadi ya. Kamu mesti waspada, bisa dengan mengandalkan intuisimu. Mungkin juga kamu akan selain dari intuisi, kamu mendapatkan petunjuk atau firasat dari mimpi ya. Dan ini juga sinkron dengan stillness. Jadi mungkin hari ini nggak terlalu aktif gitu, diam mengamati dan waspada ya. Ibarat kita tuh kalau mau menerkam mangsa gitu kan ya, kalau makin kita kejar, waduh sudah buyar gitu kan, tapi kita diem mengamati apa sih kekurangan lawan ya, kelebihannya apa gitu. Oke. Yap, ada di sini energi The Lilies ya. Muncul sisi kebijaksanaan kamu, makanya hari ini kamu nggak terlalu mau ribut, banyak drama. Jadi kayak kamu nanggapin segala sesuatunya tuh dengan bijaksana, dengan penuh ketenangan gitu ya, nggak mau ada ribut-ribut. Dan ada tugas kerjaan atau job yang akhirnya bisa kamu selesaikan dengan baik ya, dan membawa kesuksesan. Dan ada kepuasan batin tersendiri dari hasil pekerjaan kamu. Oke. Untuk yang berpunya pasangan ya, sepertinya hari ini ada gairah yang lebih meluap dibanding mungkin hari-hari kemarin ya. Kayaknya hari ini karena lebih tenang aja, nggak banyak keribetan, jadi kayak kamu lebih banyak punya waktu atau meluangkan waktu untuk pasanganmu. Oke. Yap. Ada The Book. Beberapa ya ada yang sedang mengikuti training, kuliah lagi gitu ya, ambil kursus, kelas online, join Zoom atau webinar gitu. Intinya sih menambah pengetahuan dan juga wawasan ya. Terus ada kehadiran orang dari masa lalu. Nah, kehadiran ini nggak selalu harus bertemu, bisa ya, beberapa ada yang bertemu atau tiba-tiba dia menghubungi kamu, atau kayak kamu iseng, kok kayaknya aku lagi inget si X ini ya, udah kamu chat dia, ternyata dibalas gitu. Atau seseorang dari masa lalu yang
udah lama kamu anggap hilang, tiba-tiba muncul di sosmed, di timeline kamu nih, oh tiba-tiba kok nongol nih gitu. Yang ya jadi kamu teringat lagi kenangan masa lalu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yap. The Clover ini juga sinkron dengan The Child. Ada beberapa peluang, nggak cuma satu ya. Ada beberapa peluang atau masih ada harapan ya. Atau hari ini kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, Clover ini kayak serendipity gitu ya. Kebetulan tapi bukan kebetulan yang kebetulan memang kamu butuhkan. Jadi semisal gini, kamu lagi butuh suatu informasi, kamu udah cari-cari nggak dapet, tanya ke sana kemari nggak dapet, malah ketika misal nih kamu lagi nunggu di waiting room ngobrol sama sebelahmu, ternyata dia malah bisa kasih informasi itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang kebetulan di dunia ini, tapi terjadinya kebetulan. Pokoknya begitulah ya. Atau bisa juga pas kamu lagi butuh sesuatu barang gitu ya, kamu udah cari di toko-toko, ternyata stoknya pada kosong, ternyata tiba-tiba teman kamu bikin status nih dijual pre-love, ada yang mau nggak, nah kayak gitu. Atau misalkan kamu lagi pengen makan apa gitu, terus tahu-tahu temenmu ngajak, ayo makan ini yuk aku traktir, nah itu ya kebetulan-kebetulan yang tidak terduga, yang itu adalah keberuntungan kamu ya. Oke, aku lanjut untuk apa pesan semesta berhubungan dengan percintaan kamu hari ini. Ya. Pesannya adalah acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. So, penerimaan adalah kunci untuk kedamaian batin kita. Di saat ini kita harus bisa menerima apapun keadaan mereka. Mereka ini dalam arti orang-orang yang ada hubungan asmara sama kamu ya, karena ini kan pesan untuk percintaan. Nggak ada poin apapun untuk berusaha merubah orang lain, karena itu semua di luar kendali kita ya. Seseorang itu berubah hanya karena dirinya sendiri. Kalaupun kita nyuruh maksa, kalau dianya nggak mau berubah ya nggak terjadi gitu loh. Jadi biar hati kita damai, terima aja apa adanya, doi dia pasangan atau siapapun yang memang deket sama kita ya, biar nggak makin berantem gitu ya. Oke, next untuk wisdom message hari ini, apa pesan bijak untuk hari ini? Yap, envy. I am the same as everybody, but with different challenges. Misalnya adalah kita nggak perlu iri dengan orang lain, dengan kehidupan orang lain. Orang lain punya apa, orang lain memilih suatu jalan untuk mencari kemakmuran atau cari duit, atau orang lain memilih suatu jalan dalam membahagiakan dirinya ya. Karena apa? Kita semua ini sama, yang beda itu hanya ujian hidupnya ya. Jadi jangan kita berpikir itu kok enak ya, nggak pernah punya masalah, aku bertubi-tubi dihadapkan pada banyak masalah ujian. Enggak juga, semua orang tuh pasti punya permasalahan dengan versinya mereka masing-masing, dan karena berbeda kita jadi merasa bahwa kita yang paling menderita, kita yang paling sakit gitu. Padahal orang lain pun juga merasakan hal yang sama. Jadi kita semua ini sama, hanya ujian hidupnya aja yang beda ya. Oke, kita lanjut untuk bimbingan malaikat atau angel guidance. Yep.
forgiveness and understanding. Aku rasa kalau dalam percintaan ini sinkron ya dengan pesan percintaannya, dimana kita mesti bisa memahami pasangan kita ya, atau siapapun yang lagi deket sama kita saat ini, kalau itu dalam percintaan ya. Nah ini kan secara generalnya ya, untuk menciptakan kedamaian, menjaga kedamaian batin kita ya, kita mesti bisa untuk memaafkan, mengikhlaskan, dan mengerti ya bahwa seseorang melakukan sesuatu hal itu pasti ada alasan di balik itu ya, dan kita juga perlu memahami ya. Kalau memang kita masih bisa mentoleransi ya, memaafkan, berusaha untuk memahami dan menerima kembali ya, mau itu kesalahan pasangan ya, teman atau bestie, rekan kerja, keluarga, saudara gitu ya. Tapi kalau memang kita kayak merasa ini udah nggak bisa toleransi ya, oke, kita berhak untuk membuat batasan, tapi tetap memaafkan. Dan understanding ini bukan berarti memaklumi ya, tapi kayak yang ya udah dimengerti aja, sudah terjadi, nggak perlu untuk diperpanjang ya. Yang penting mau berubah menjadi lebih baik, dan kalaupun enggak ya udah, aku udah bikin batasan, aku memahami dia seperti itu, yaitu urusan dia dengan kehidupannya, aku nggak mau ada drama-drama lagi. Nah, ya understandingnya itu lebih ke seperti itu, bukan memaklumi kesalahan ya, tapi lebih ke nggak mau memperpanjang, karena hidup terus berjalan, kita nggak bisa berkutat terus dengan permasalahan yang ada gitu ya, mesti move on. Oke. Next, untuk angel answer. Jika saat ini kamu sedang memanifestasikan sesuatu, bisa di semua aspek kehidupan ya. Kita lihat jawaban atau petunjuk ini dari angel apa. Ya, look for a sign. Jadi kalau saat ini kamu sedang memanifestasikan sesuatu hal atau ada yang lagi kamu perjuangkan, ingatlah untuk selalu melihat clue, tanda-tanda kayak gitu ya. Bisa ini datangnya dari intuisi kamu, informasi dari orang lain, atau dari apa yang kamu baca gitu. Intinya sih tanda-tanda yang masuk tuh jangan diabaikan ya, demi mewujudkan apa yang saat ini sedang kamu manifest atau perjuangkan atau kamu usahakan ya. Oke. Yang terakhir, pesan ini mungkin bisa menginspirasi kamu, atau ini adalah afirmasi yang bisa kamu ucapkan hari ini. Oke. Your sensitivity is a gift. Kamu bisa mengafirmasikan bahwa kepekaanku adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kepekaan itu, oh ini sinkron jadi dengan pesan healingnya kristal tadi ya, makanya kamu disuruh grounding, karena kamu mempunyai kepekaan yang tinggi. Seperti kamu bisa merasakan energi di sekitar kamu, bisa merasakan energi orang lain. Dia nih baik, enggak, tulus, modus gitu ya, ada niat baik atau niat jahat gitu. Atau bahkan kamu bisa peka, bisa merasakan kehadiran entitas lain yang mungkin ini bisa membantu kamu untuk bantu orang lain, bisa membantu untuk kamu sendiri ataupun membantu orang lain gitu ya. Karena ya beberapa yang sensitif atau indigo ya, yang bisa merasakan entitas lain, nah biasanya bisa membantu orang lain juga gitu ya, atau untuk sebagai medium, mungkin keluarga yang sudah meninggal ingin menyampaikan pesan kayak gitu ya. Ya banyak hal, intinya sensitivity itu nggak cuman untuk indigo, kita semua punya kepekaan ya, hanya saja ada yang kita mau menerimanya atau enggak, kita mau
kita mengabaikannya atau kita notice kayak gitu kan ya. Oke, ini bisa kamu ucapkan afirmasimu hari ini. Kepekaan aku adalah sebuah karunia ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.